Bagi sebuah negara, kekuatan militer dipandang sangat vital keberadaannya. Kekuatan militer ibarat sebuah pondasi yang harus dibangun oleh sebuah negara. Jika pondasi dibangun dengan sangat kuat, maka negara tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Dan untuk menciptakan prajurit yang kuat, hebat, tangguh, dan disiplin, beberapa negara lebih memilih memberikan pelatihan militer yang terbilang sangat ekstrim, tidak biasa, bahkan cenderung kejam menurut kita. Seperti yang dilakukan para pasukan militer Korea Selatan. Mereka latihan di tengah salju dengan bertelanjang dada. Bagaimana dengan latihan militer di negara lain seperti Taiwan, Cina, hingga Amerika Serikat? Seperti apa latihan pasukan militer yang terbilang cukup ekstrim ini? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 latihan militer paling ekstrim. Dalam cuaca bersalju, umumnya orang-orang akan mengenakan pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh mereka, tapi tidak dengan para tentara Korea Selatan. Setiap tahunnya, sekitar 200 tentara yang terpilih mengikuti latihan musim dingin dengan menutupi tubuh mereka yang tak mengenakan pakaian dengan salju yang super dingin. Hal ini dipercaya dapat membantu tentara memperkuat kekuatan fisiknya dan ketabahan psikologisnya. Latihan ekstrim yang tergolong cukup sadis ini dilakukan di sebuah gunung di Pyeongchang, sekitar 110 mil sebelah timur dari Seoul. Latihan fisik ini dilakukan dalam suhu minus 30 derajat Celcius. Selain menutupi tubuhnya dengan salju, ada pula latihan lain yang tak kalah ekstrim. Di antaranya, menyelam ke dalam air yang sangat dingin, serta serangkaian latihan lainnya di atas salju dengan bertelanjang dada. Wih, tak terbayang ya, seperti apa rasanya. Di Taiwan, para marinirnya memiliki porsi latihan yang sangat keras. Mereka menyebut latihannya dengan Road to Heaven atau jalan menuju surga. Dalam latihan ini, mereka harus melewati sebuah jalur batu koral yang tajam dan bergerigi sepanjang 50 meter dengan merangkak seperti ulat. Jadi, para prajurit tidak boleh menggunakan tangannya sehingga tubuhnya bergeliat seperti jalannya ulat, namun berada di atas batu. Butuh waktu sekitar 15-20 menit untuk melaluinya. Tak jarang terdapat luka lecet di sekujur tubuh hanya untuk 1 kali melewatinya. Dan jika instruktur merasa tidak puas, mereka harus melaluinya sekali lagi. Road to Heaven merupakan tes tahap akhir dari program 9 minggu intensif pelatihan amphibious di Zoying, Kaohsiung, Taiwan Selatan. Jika di Korea Selatan para pasukan militernya berlatih di salju, pasukan militer di Cina berlatih menggunakan api. Tentunya hal ini tidak boleh ditiru di rumah karena hanya boleh dilakukan oleh para profesional di bawah pengawasan yang ketat. Sebagai salah satu negara dengan angkatan militer terkuat di dunia, angkatan militer Cina menerapkan latihan yang sangat berat dan ekstrim. Pada Maret 2014 lalu contohnya, di mana pasukan tentara perbatasan dari Tentara Pembebasan Rakyat harus melompati sebuah lingkaran berapi atau disebut Ring of Fire. Latihan super ekstrim ini dilakukan sebagai bentuk dari pelatihan mereka yang dilakukan di Kaehe, Provinsi Heilongjiang. Republik Belarus merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Timur dengan ibu kota Minsk dan berbatasan dengan negara Polandia, Ukraina, dan Rusia. Untuk menjadi seorang tentara baret merah di negara ini, ujiannya sangat berat. Pasukan militer di Belarus dilatih untuk perang kimia. Oleh itu, pasukan militer mereka melakukan latihan yang sangat ekstrim dengan ditemani zat-zat kimia berbahaya yang sangat mungkin bisa merenggut nyawa mereka dalam sekejap jika menghirupnya. Selain berlatih dengan bahan kimia, mereka juga harus melewati latihan khusus melatih keseimbangan dengan berjalan di atas api. Mereka diwajibkan berjalan di atas lantai yang di bawahnya dikelilingi oleh api yang membara. Para prajurit harus mampu menyeimbangkan tubuhnya seraya berjalan sambil membawa senjata.
Ingat, latihan super ekstrim ini hanya boleh dilakukan oleh profesional dan di bawah pengawasan ya pemirsa. Sebagai salah satu pasukan khusus terbaik dunia, Navy SEALs Amerika Serikat mempunyai serangkaian latihan yang sangat ekstrim. Di antaranya adalah drone proving atau latihan anti tenggelam. Dalam latihan ini, para prajurit akan ditempa sedemikian rupa untuk melakukan latihan tenggelam dalam air, namun sambil diikat kedua tangan dan kakinya. Mereka dikabarkan harus melakukan serangkaian latihan dengan muncul ke permukaan dan tenggelam sebanyak 20 kali, lalu terapung selama 5 menit. Para pasukan elit ini melakukan berbagai latihan yang sangat ekstrim sebagai simulasi korban tenggelam yang sedang berjuang hidup. Bila sebagian besar angkatan militer di beberapa negara di dunia menggunakan kendaraan bermesin, namun beberapa pasukan militer di wilayah Eropa menggunakan kuda untuk melakukan latihan mereka. Ini karena kuda dikenal akan ketangguhan, kecepatan, dan ketahanan yang bisa diandalkan. Salah satunya negeri kincir angin Belanda. Pada latihan militer di pertemuan anggaran militer Belanda pada 2013 lalu, pasukan pengawal kehormatan Istana Belanda atau Dutch Royal Guard of Honor berlatih menunggangi kuda seraya melewati kepungan bom asap dengan jarak pandang yang sangat tipis. Latihan ini sangat berbahaya karena mereka bisa saja saling bertabrakan lantaran jarak pandang yang sangat tipis. Ada yang tak biasa dengan latihan militer di Filipina, di mana pasukannya melakukan latihan dalam kondisi tidak sadar atau mabuk. Satuan militer di Filipina, NAVSOC atau Naval Special Operation Group dan CGSOC atau Coast Guard Special Operation Group melakukan latihan dalam keadaan tak sadarkan diri. Para prajurit akan menjalani tes fisik dan misi seperti menembak, lari sejauh 6 km setiap hari, dan berenang sejauh 18 mil atau sekitar 28 km tanpa istirahat. Mereka menjalani latihan ekstrim ini untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana mereka menguasai diri dan melakukan misi mereka. Pemirsa, itulah ketujuh latihan militer paling ekstrim versi On The Spot.